Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 contoh tipe file dan mereview 3 aplikasi DBMS. Oke, langsung saja ke video. Yang pertama ada file master. Misalkan file master kita namakan data nilai mahasiswa. Data master nilai mahasiswa biasanya berisi nama, nomor stambuk, dan mata kuliah. Informasi ini merupakan data utama bagi universitas untuk melihat dengan pasti berapa nilai semua mahasiswa. Yang kedua yaitu file transaksi. Jika file utama berisi data tiap mahasiswa, file transaksi dapat berupa info nilai tiap mahasiswa. Data ini dapat berupa nama, nomor stambuk, dan nilai-nilai dari masing-masing mata kuliah. Data ini dapat berubah pada tiap mahasiswa, tergantung dari nilai yang dia peroleh tiap semesternya. Tentu ini akan mempengaruhi jumlah nilai mahasiswa tersebut. Proses perubahan nilai ini hanya terjadi pada file transaksi, yang nanti kemudian hasilnya akan dikirim ke file utama sehingga tidak mengacaukan sistem file data utama. Ketiga, file laporan. Hasil data-data nilai mahasiswa diambil sebagai data yang dapat dipakai untuk laporan nilai mahasiswa ke fakultas. Data informasi ini kemudian disebut sebagai file laporan. File ini terhubung pada file transaksi. File sejarah ini merupakan histori pada file transaksi. Bila data nilai mahasiswa berubah seperti contoh kasus file transaksi tadi, misal kita namakan data ini sebagai data transkrip nilai. Dalam file data sejarah ini akan merekam setiap perubahan data nilai mahasiswa. Data ini akan berguna di kemudian hari jika sewaktu-waktu dibutuhkan universitas. Dan yang kelima yaitu file cadangan. Data-data dalam file ini berisi kumpulan file utama, file transaksi, dan file sejarah. Kumpulan data ini disimpan sebagai bentuk keamanan data yang tersimpan jika sewaktu-waktu ada data yang hilang atau sistem tidak berfungsi dengan baik, atau terjadi peretasan pada sistem. Maka baiknya data ini tersimpan pada sistem yang terpisah. Yang pertama ada MySQL. MySQL adalah salah satu aplikasi yang termasuk vendor DBMS yang merupakan salah satu aplikasi umum dan paling banyak digunakan oleh pengguna data maupun para programmer. Salah satu alasan mengapa MySQL banyak digunakan karena aplikasi ini terkenal sebagai aplikasi open source atau gratis. MySQL pada awalnya diciptakan pada tahun 1979 oleh Michael Monty Widenius, seorang programmer komputer asal Swedia. Monty mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang dinamakan Unirec yang menggunakan koneksi level ISAM database engine dengan indexing. Pada saat itu, Monty bekerja pada perusahaan bernama TCX di Swedia. Dan versi terbarunya yaitu versi 8.0.21. Jika teman-teman ingin memiliki MySQL versi terbaru, saya sudah menyediakan link downloadnya di kolom deskripsi. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data relevasi konvensional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office, selain seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Microsoft merilis Microsoft Access pada versi 1.0 pada bulan November 1992 dan dilanjutkan dengan merilis versi kedua pada tahun 1993. Microsoft menentukan spesifikasi minimum untuk menjalankan Microsoft Access 2.0 adalah sebuah komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows 3.0, RAM berkapasitas 4 MB,
dan ruang kosong hard disk yang dibutuhkan 8 MB. Salah satu kelebihan Microsoft Access sehingga banyak pengguna menggunakan aplikasi ini yaitu memanipulasi tabel dan data sangat mudah dilakukan. Tetapi kekurangannya yaitu aplikasi ini tidak free alias tidak gratis. Dan versi terbarunya yaitu Microsoft Access 2013. Oracle merupakan salah satu contoh DBMS yang sangat rumit namun memiliki banyak keunggulan. Oracle sendiri merupakan salah satu contoh database yang paling kompleks dengan fitur yang lengkap dibandingkan kedua pesaingnya, yaitu Microsoft Access dan juga MySQL. Dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh database Oracle, maka hal ini membuat database Oracle menjadi salah satu vendor database terbaik dan memiliki fungsi terlengkap di antara banyak software DBMS lainnya yang ada di pasaran. Database Oracle membutuhkan spesifikasi hardware dan fungsi CPU yang tinggi agar mampu bekerja dengan baik dan dapat bekerja secara penuh. Jika tidak, bisa menyebabkan komputer sering hang atau aplikasi menjadi lemot. Maka dari itu, database Oracle bukan merupakan jenis DBMS yang cocok bagi Anda yang merupakan pebisnis kelas menengah ke bawah ataupun instansi kecil, karena biaya operasional dari database ini dianggap mubazir bagi usaha kecil dan menengah. Database Oracle jauh lebih pas dan juga cocok apabila diaplikasikan pada instansi atau organisasi atau perusahaan dengan skala besar, multi-capture, dan juga memiliki server dan database yang sangat banyak dan besar.